Kenapa sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kamu berusaha untuk move on, tapi pikiranmu masih saja kembali ke masa lalu? Kenapa setiap kali kamu merasa sudah melupakan mantan, tiba-tiba ada saja yang mengingatkanmu padanya? Entah itu lagu, tempat, atau bahkan bau parfum yang sama. Apakah ini berarti kamu belum benar-benar move on? Atau ada alasan psikologi yang tidak kamu sadari? Dalam video ini, kita akan kupas tuntas 8 alasan kenapa kamu masih kepikiran mantan, mulai dari faktor emosional hingga sains di balik ingatan manusia. Jika kamu sering mengalami hal ini, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Tekan like jika hal ini pernah terjadi padamu. Subscribe untuk konten seputar healing dan hubungan sehat. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, menurutmu, apa alasan terbesar yang bikin kamu sulit untuk move on? Mari kita mulai. 1. Sebenarnya kamu belum menyelesaikan emosi yang tertinggal. Salah satu alasan yang paling mendasar kenapa kamu masih kepikiran mantan adalah karena ada emosi yang belum selesai. Mungkin kamu belum benar-benar memproses rasa kecewa, marah, atau bahkan rasa bersalah. Saat perasaan ini tidak diberi ruang untuk dipahami dan disembuhkan, ia akan muncul dalam bentuk rinduan yang tidak jelas. Jujurlah kepada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar sudah memaafkan apa yang terjadi, termasuk memaafkan dirimu sendiri? Coba lakukan hal ini. Tulis pesan yang tidak dikirimkan untuk mantanmu. Tumpahkan semua yang kamu rasakan di pesan itu. Hal ini adalah bentuk emotional closure yang bisa kamu ciptakan sendiri tanpa bergantung padanya. 2. Kamu masih terjebak dalam kenangan yang terlalu manis. Pikiran kamu seringkali mempermainkan realitas. Kamu hanya mengingat momen-momen indah, padahal hubungan itu bisa saja penuh luka dan ketidakseimbangan. Kenangan manis bisa menjadi jebakan yang menutupi kenyataan pahit dari hubungan tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu benar-benar merindukan mantanmu? Atau kamu hanya merindukan kenangan indah yang kamu ciptakan dalam pikiranmu sendiri? Buatkan daftar realita hubungan, bukan yang kamu hayalkan, tapi apa yang sebenarnya terjadi. Apa saja yang sering membuatmu kecewa? Hal ini bisa membantu menyeimbangkan memorimu. 3. Masih ada harapan yang belum dipadamkan. Sebagian dari dirimu mungkin masih menyimpan harapan bahwa dia akan kembali. Harapan ini bisa muncul karena hubungan itu berakhir tanpa penjelasan yang tuntas, atau karena kamu merasa ada potensi yang belum sempat berkembang. Tapi ingat, berharap pada sesuatu yang tidak jelas arahnya hanya akan menunda proses penyembuhanmu. Saatnya bertanya, apakah harapanmu realistis? Atau hanya sebuah ilusi untuk menghindari rasa kehilangan? Mulai sekarang, ubah harapan jadi penerimaan. Katakan ke diri sendiri, kamu pantas untuk mencintai dan dicintai. Tapi bukan oleh orang yang tidak memilihmu. Pilih untuk tidak menunggu siapapun, kecuali dirimu yang siap pulih. 4. Identitasmu terbentuk bersama dia. Banyak orang yang kehilangan arah setelah putus. Bukan hanya karena kehilangan pasangan, tapi juga karena kehilangan versi diri mereka saat bersama orang itu. Ketika kamu terlalu melekatkan identitasmu kepada hubungan, maka perpisahan menjadi seperti kehilangan jati diri. Saat ini, penting untuk bertanya, siapakah kamu di luar hubungan itu? Dan bagaimana kamu membangun identitas baru yang utuh tanpa dia? 5. Belum menemukan sumber kebahagiaan baru. Perasaan masih kepikiran mantan bisa juga muncul karena kamu merasa belum ada sosok lain yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Tetapi hal ini adalah jebakan logika yang keliru. Mengisi kekosongan bukan tugas orang lain, tapi tugas diri kamu sendiri. Sebelum berharap orang baru datang membawa kebahagiaan, tanyakan dulu, sudahkah kamu belajar mencintai diri sendiri tanpa bergantung kepada kehadiran orang lain? Mulai sekarang bangunlah rutinitas baru, carikan aktivitas yang mengisi hari dan hati kamu. Temukan kebahagiaan kecil dari diri sendiri, bukan dari orang lain. 6. Kamu merasa kehilangan masa depan yang pernah dirancang bersama. Kadang yang kamu tangisi bukan orangnya, tapi masa depan yang sempat kamu bayangkan bersamanya.
Rencana pernikahan, rumah impian, kehidupan bersama, semua itu kini tinggal angan. Wajar kalau ini menyakitkan. Tapi hidup tidak berhenti di satu skenario yang gagal. Pertanyaannya, apakah kamu siap merancang masa depanmu sendiri tanpa harus mengandalkan rencana yang pernah dibuat bersamanya? 7. Lingkungan atau kebiasaan yang terlalu melekatkan kenangan. Seringkali kamu masih kepikiran karena lingkungan sekitarmu mengingatkanmu padanya. Mungkin kamu masih sering datang ke tempat favorit kalian, mendengarkan lagu kenangan, atau bahkan masih menyimpan barang-barang darinya. Pikiranmu akan sulit move on jika tubuh masih terjebak dalam rutinitas lama. Saatnya refleksi, apa saja hal yang secara tidak sadar terus mengingatkanmu kepada masa lalu, dan apa yang bisa kamu lepaskan hari ini. 8. Sebenarnya kamu takut sendirian, bukan karena cinta yang masih ada. Hal ini mungkin poin yang paling berat untuk diterima. Tapi terkadang, alasan kamu masih kepikiran mantan, bukan karena kamu masih cinta, tapi karena kamu takut sendirian. Rasa sepi bisa menjadi musuh yang menakutkan jika kamu belum terbiasa berdamai dengannya. Namun justru dari kesendirianlah, kamu bisa menemukan versi dari dirimu yang paling jujur. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar masih mencintai dia, atau hanya takut menghadapi hidup sendirian? Memikirkan mantan adalah hal yang manusiawi, tapi terus hidup dalam bayangannya bisa menghambat langkahmu ke depan. Jika kamu ingin sembuh, maka kamu harus berani jujur dan menghadapi kenyataan. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi memutuskan keterikatan emosional yang menyakitkan. Sekarang coba kamu renungkan dan jujur pada diri sendiri. Dari 8 alasan tadi, mana yang paling menggambarkan kondisimu saat ini? Tulis di kolom komentar. Dan bagikan ceritamu, siapa tahu kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman yang juga sedang berjuang untuk move on. Karena berbagi bukan hanya soal informasi, tapi juga soal kepedulian. Tetap kuat, tetap sadar, dan terus bertumbuh. Karena kamu layak bahagia, bukan karena orang lain, tapi karena kamu memilih untuk menyembuhkannya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.